Aksi mencurigakan pejabat pajak, bahkan bukan hanya pejabat pajak saja, mungkin banyak pejabat negara sedemikian rupa. Dari LHKPN-nya sudah bisa banyak dugaan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Masih ada Yenti Ganarsi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, Badiul Hadi, manajer riset dari Seknas Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Bang Saud, kalau begini kan gregetan kita sama nih, sama Pak Yunus Hussein waktu jadi kepala PPATK, mereka udah kerjain dan kemudian dilaporkan sedemikian rupa. Gregetannya Bang Saud pada waktu jadi pimpinan di KPK juga, sekarang gregetannya juga di publik berkaitan dengan kita tahu bahwa LHKPN diharapkan menjadi salah satu alat ukur terjadikah TPPU begitu. Saya mengutip apa yang dikatakan Mbak Yenti, dan ini sebenarnya udah jalan, tapi begitu tidak ada kemudian penindakannya. Jadi Bang Saud, sekali lagi nih, apa yang kemudian kita perlukan? Bang Saud pernah di KPK, KPK belum bertaji soal ini, di mana lagi nih? Pak Mahfud MD sekarang sudah banyak bicara berkaitan dengan hal ini. Ini juga bisakah kita harapkan sehingga kemudian LHKPN ini bisa betul-betul menjadi sesuatu yang kita harapkan, nggak boleh lagi nih pejabat negara seperti ini, Bang Saud? Ya, yang bikin kita terlebih ini ya tambah sebel itu ya, karena kan kita di KPK itu tidak hanya bicara semata-mata penindakan pencegahan gitu, tapi juga bicara keseluruhan ini KPK ini ada manfaatnya nggak sih buat negeri ini gitu. Ya. Jadi makanya Ibu Yanti tadi menyebut ada Stranas ya, kemudian itu di lantai 15 atau lantai berapa itu kan ada strategi nasionalnya pemerintah sekarang berada di situ. Nah, kemudian di sana muncullah prioritas-prioritas apa yang harus dikerjakan gitu ya. Di antaranya adalah sektor pendapatan. Kami di sana malah bicara tax ratio. Tax ratio kita itu baru 10%. Negara paling rendah ya tax ratio-nya di G20. Bayangin aja gitu ya. Terus kemudian negara paling rendah juga sekarang indeks persepsi korupsinya di G20. Kondisi-kondisi ini membuat kita tuh sebenarnya tambah stres sebenarnya. Ketika kemudian ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan efek jera, hanya tinggal ambil sampling aja gitu loh, di random gitu, ambil 10 orang gitu ya. Umpamanya Kapolres 10 orang, Kapolda 10 orang, terus Bupati berapa orang, Gubernur berapa orang, itu diambil, dicek. Ini mana, kemarin kamu beli mobil mana, coba transfernya mana, dari mana kamu transfer gitu. Ya maksud saya begitu, itu pasti berefek jera. Itu yang saya bilang sekali lagi, kenapa merasa sebel banget, karena memang pada bagian lain kita di kepala kita yang separuhnya itu mikir negara ini harus tax ratio-nya di atas 30% lah katakan. Kalau ya oke lah 20% atau 25%. Terus kemudian itu juga sumber-sumber yang lain. Kan kita paham betul bahwa uang ini kan sesuai dengan latar belakang yang bersangkutan, karena korupsi itu dari power yang dia miliki. Kalau dia umpamanya kepala daerah, ya dari posisi itu. Kalau dia umpamanya kementerian, dia posisi itu. Kalau dia umpamanya pejabat-pejabat lain, selalu kekuatan yang dia miliki yang digunakan untuk melakukan korupsi. Jadi sekali lagi, kalau memang kita mau komprehensif berpikirnya, tentu gambar besarnya itu selalu yang namanya National Integrity System. National Integrity System yang nggak bisa diharapin ke KPK doang. Itu sudah pasti. Ada OJK di situ, ada semua badan-badan seterusnya. Nah, makanya kalau memang kita mau menganggap, walaupun sebenarnya PBB sudah mengingatkan bahwa aset laporan mengenai aset ini sudah diingatkan di PBB itu menjadi alat yang sangat bisa kita gunakan untuk mengurangi konflik of interest tadi. Kalaupun kita katakan kita belum bisa predicate crime-nya ya, tapi itu kan most likely konflik of interest-nya pasti ada, sehingga dia memiliki sesuatu dari situ. Bang Saud, Anda pernah di sebuah lembaga seperti KPK yang bertaji untuk hal-hal semacam ini begitu ya. Pimpinan di zamannya Bang Saud salah satu yang mungkin bisa saya sebut salah satu yang mendapat respect dari masyarakat anti korupsi. Waktu itu nggak bisa juga nih LHKPN sedemikian rupa kemudian menjadi salah satu alat untuk bikin jerak sedemikian rupa. Sekarang optimismenya Bang Saud seperti apa? Kalau ia harus menjadi
momentum ini menjadi momentum baik begitu, siapa yang harus ngelit sedemikian rupa? Bahkan KPK yang sekarang juga kan dengan segala respek banyak diragukan, tapi hari ini mantan pejabat pajak ini kan dipanggil dan semua mata sekarang tertuju pada KPK. Bagaimana kita membangun optimisme itu dari kasus ini, Bang Saud? Ya tentu sudah pasti ini tidak boleh mundur ke belakang. Oke. Kan wisdom crowd-nya sudah muncul sekarang ya. Ya, Masyarakat itu bijaksananya sama dengan hal ketika kita menghadapi kasusnya Sambo kemarin itu. Jadi orang kemudian sekarang sudah mulai. Nah, wisdom crowd ini jangan nggak direspon oleh pimpinan KPK saat ini yang oke. sudah notabene dia di bawah pemerintahan, karena dia part of the government. Sehingga kemudian kalau kita bilang pemerintahan, ya tone at the top-nya itu harus jelas juga. Dalam hal ini ya kepala negaranya, apakah ini mau dibiarin saja di sisa waktunya gitu. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa kalau memang kita mau mengatakan bahwa negeri ini indeks persepsi korupsinya harus berubah, detail-detail yang sudah ada, instrumen yang sudah ada itu dijalani aja dulu, kalaupun jangan bikin instrumen-instrumen baru gitu, yang sudah ada aja dijalani. Kalau memang resource-nya kurang itu ditambah, kita sudah ngalamin kemarin, kita sudah juga sebutkan angkanya tadi, sehingga lagi-lagi ya harus di follow up, ini nggak bisa, karena memang sudah dapat dipastikan ketika LHKPN tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengquote kembali Bu Yanti tadi, itu sudah pasti TPPU, itu sudah jelas itu. Karena Anda memiliki harta, Anda nggak bisa pertanggungjawabkan dari mana asalnya, itu udah potensinya pasti kalau nggak placement, layering ya integration, yaitu artinya pencucian uang gitu. Di situ Mas Bayu. Iya, oke. Mas Adi, kalau Fitra juga banyak sebetulnya menemukan apa-apa yang seperti LHKPN gini dalam anggaran-anggaran dari institusi pemerintah. Ini masih banyak, Mas Adi? Ya, kalau kami mencermati ya, misalnya di beberapa laporan yang sudah diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara seperti BPK, seperti PPATK, termasuk dari KPK sendiri, kasus seperti ini memang sangat banyak ya, bahkan terkesan masif ya terjadi di struktur birokrasi kita. Nah, ini yang memang menjadi tantangan besar bagi para penegak hukum untuk memastikan bahwa berangkat dari kasus hari ini misalnya itu menjadi pintu masuk yang serius gitu loh, tidak sekedar hanya formalitas ya penanganannya, terus kemudian karena ada kasus ditangani setelah itu nanti tidak serius lagi kan ya gitu. Saya kira itu menjadi tantangannya. Ya, dan banyak ditemukan nggak kalau LHKPN bisa saja ada yang di markdown seperti Mbak Yenti katakan, bahkan Pak Yunus pada hari Senin ngobrol dengan kami juga mengatakan ya banyak itu hal semacam itu dan mudah ditelusurinya. Kalau dalam anggaran-anggaran hal-hal semacam ini juga banyak ditemukan, Mas Adi? Ya, saya kira misalnya tidak hanya soal LHKPN yang ditelusuri oleh Fitra, misalnya soal belanja negara gitu, itu juga banyak ya, juga banyak markdown, markup dokumen yang dilakukan oleh beberapa oknum di pemerintahan kita, dan itu sangat banyak sekali dari beberapa tahun terakhir. Misalnya Fitra juga bisa melihat bahwa tren ini semakin meningkat kan kayak gitu, terutama bagaimana ketika pos belanja barang dan jasa itu menjadi salah satu ruang yang paling besar untuk dilakukan tindak pidana korupsinya kan kayak gitu. Nah, saya kira temuan-temuan yang kami analisis selama ini itu mengindikasikan ke sana bahwa kasus ini hanya salah satu saja, LHKPN-nya hanya salah satu saja. Nah, hal teknis di kementerian saya kira juga sangat banyak kasus-kasus penyalahgunaan anggaran negara kan kayak gitu. Oke, Mas Adi, Fitra selama ini kemudian melaporkan dugaan-dugaan semacam ini kepada siapa dan apakah ditindaklanjuti? Ya, beberapa kasus memang kita sampaikan ke pihak-pihak terkait ya, misalnya ke kementerian terkait, ke KPK termasuk kan kayak gitu, sebagai bagian dari upaya kita mendorong keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia kan kayak gitu. Nah, tetapi memang tadi
banyak kasus juga itu lamban responnya kan kayak gitu. Lamban responnya, bahkan beberapa sampai hari ini misalnya kami dengan beberapa jaringan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara itu juga mandek penanganannya kan kayak gitu. Nah, itu saya kira menjadi catatan, Mas. Oke, ini menjadi masukan kita semua. Mbak Yanti. Iya. Iya. Orang masyarakat sudah memiliki wisdom yang sama. Kita ingin mengawal kasus ini supaya gregetan kita ini terpuaskan lah. Tidak hanya pada satu kasus ini. Orang bilang, netizen di media sosial juga nyinyir berkaitan dengan sebetulnya banyak, tidak hanya di Kemenkeu dan lain-lain, semua ini harus kemudian bisa diungkap. Apakah hal ini kemudian momentum kasus ini di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan ini bisa betul-betul kita harapkan menjadi perbaikan ke depan, Mbak Yenti? Ini saya tekankan pelan-pelan nih kepada semua yang mendengarkan diskusi kita. Kita udah punya toolsnya, sudah dilakukan, sudah on the right track, tapi nggak ada follow up-nya. Makanya jadi begini, jadi berantakan semuanya. Dan begitu ketahuan, kita harapkan, kata Mas Adi, jangan karena kasus ini kemudian diselesaikan, tapi selesai setelah itu. Mbak Yenti, bisa kita kemudian menghadirkan sesuatu yang kemudian ajak, continue berjalan terus-menerus, sehingga upaya-upaya kita mencegah korupsi sampai karut-marut seperti ini nih tidak lagi terjadi. Di mana kita bisa berharap, Mbak Yenti? Iya, baik Mas Bayu. Jadi saya sekarang itu ingin, betul, pertama ini adalah momentum, tapi bukan hanya untuk Kementerian Keuangan, untuk semua kementerian, untuk semua yang wajib LHKPN, yang ada LHKPN-nya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan lagi gitu ya, apa sih gunanya PPPU gitu ya. Tadi seperti dari Fitra, Mas, saya lupa, Mas siapa tadi? Adi. Yang dari Fitra, Mas Adi, mohon maaf ya, saya di luar soalnya, Mas Adi tadi mengatakan bahwa dari Fitra curiga bahwa ada anggaran-anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lah, atau dicurigai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ada korupsi gitu ya, anggaran-anggaran negara itu pasti ya kan, itu pasti korupsi. Nah, kemudian itu adalah yang biasa, ada korupsi, nanti dilihat apakah hasil korupsinya kemana, itu TPPU kan gitu ya. Nah, sebetulnya ketika International Anti Money Laundering Legal Regime terbentuk di dunia, itu bukan di situ. Di situ tuh biasa-biasa aja, korupsi dicari money launderingnya gampang. Yang spektakuler adalah ketika kita mempunyai undang-undang TPPU, kemudian kita menemukan ada transaksi mencurigakan, ada rekening gendut dari orang-orang yang tidak sesuai dengan profilnya, masuk di situ. Masuknya adalah adanya indikasi terjadi pencucian uang. Walaupun kita belum tahu itu dari mana. Kalau itu pejabat negara, ya kemungkinan terdekatnya adalah dari korupsi. Jadi masuknya dari situ, nanti didalami, nanti akan ketahuan transaksi ini kapan, pada waktu itu jabat apa, uangnya dari mana, gitu ya. Jadi dengan masuknya spektakulernya TPPU itu tahun 1988 itu justru di sini untuk menemukan kejahatan korupsinya, antara lain adalah lewat transaksi mencurigakannya. Nah, ini senjata paling pamungkasnya itu, ini yang membuat bahwa TPPU itu mempunyai karakteristik khusus dibandingkan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena apa? Karena dengan TPPU itu ada dua kejahatan sekaligus. TPPU-nya sebagai kejahatan lanjutan dan korupsinya adalah kejahatan utamanya. Masuk dari TPPU, masuk di hilir, akan diketemukan kejahatan di hulu. Nah, ini sebenarnya dibantu dengan adanya PPATK. Nah, jadi pengalaman ini gitu ya, saya jadinya kepengen, tapi saya nggak pernah diundang oleh KPK, jadi saya pengen nyerang ke KPK. Mudah-mudahan setelah ini bisa diundang, sehingga dengan demikian itu menjadi satu harapan bagi kita bahwa ada keseriusan di sana. Mas Bayu, ini momentum, tapi seperti tadi Mas Adi sampaikan, jangan hanya untuk ini saja. Setelah itu kumat lagi gitu kan? Ini jangan gitu, nanti kita kecewa gitu ya. Jadi demikian. Kami sampaikan kepada narasumber dan juga pemirsa
Kompas TV di Sapa Indonesia Pagi bahwa Rafael Alun sudah tiba beberapa waktu yang lalu di KPK karena sempat kita belum bisa memastikan apakah akan hadir memenuhi panggilan KPK. Sudah, dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan atau sudah masuk ke dalam gedung KPK, Gedung Merah Putih di kawasan Kuningan. Jadi nanti kita akan tunggu. Bang Saud, sedikit lagi sebagai penutup mungkin dari Anda, dalam bayangan saya, sebagai sebuah dugaan, Mas Hadi tadi mengatakan, Pak Yunus Husin PPATK pada waktu itu mengatakan, Bang Saud di KPK juga mengatakan bahwa bisa jadi ini sudah begitu menggurita. Dalam bayangan saya ini sudah tidak hanya di Kementerian Keuangan, tidak hanya di Direktorat Pajak, ada hal semacam ini yang kemudian harus kita benahi. Dengan sudah mengguritanya ini, semua orang sudah mungkin terlibat. Bang Saud tadi bilang, yang sekarang muncul-muncul sebagai pejabat publik saja, tahun 2012 waktu Bang Saud di KPK, LHKPN-nya sudah dikirimkan oleh PPATK, sedemikian rupa. Nah, bisakah Bang Saud sebetulnya kita memenuhi harapan kita semua ini sebagai masyarakat Indonesia bahwa pejabat kita jangan sampai begini-begini amat begitu, sedemikian rupa, sehingga kemudian semua tools yang kita miliki ini bisa meredam minimal, kalaupun tidak menghilangkan ini semua. Karena ini sudah berjamaah, sudah menggurita. Apakah kita masih punya optimisme bahwa ini bisa kita lakukan sedemikian rupa dengan baik, mencegah pejabat kita, terutama pejabat negara untuk korupsi dan kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang? Bang Saud? Ya, sekali lagi kita mengulang diskusi kita Senin kemarin, Mas Bayu, bahwa ini memang LHKPN, gratifikasi dan seterusnya itu dua direktorat yang sebenarnya masuk di pintu yang sangat strategis sebenarnya dalam pengertian mencegah gitu. Tapi kita perlu mengingatkan bahwa mereka jangan berpikir di perspektif cegahnya gitu. Jadi berpikirnya itu harus di perspektif penindakan, investigatif. Nah, kalau kita bicara pencegahan tapi berpikir investigatif, kita harus masuk banyak ke detail-detail. Kita tidak bisa menuduh juga 84.000 orang itu semuanya orang-orang yang punya niat jahat dalam menata karirnya. Tetapi kalau kita pakai investigative approach, Anda harus buktikan yang 384.000 orang ini, Anda harus buktikan bahwa yang Anda miliki itu bukan hasil nyolong, itu penting gitu. Ya kan? Sehingga makanya saya bilang kembali lagi, sekali-sekali itu di random, di sampling untuk kemudian kita terus melakukannya. Dan sepanjang tahun, karena kan dulu kan sebelum menjabat, sesudah menjabat, sekarang setiap tahun selama dia menjabat, nanti Maret ini harus sudah mulai. Nah itu ya sudah harus mulai bagi kerja, di random, di sampling, terus kemudian dipakai juga data yang ada di PPATK yang sudah masuk itu, data yang sudah masuk itu dikombinasikan untuk kemudian kita mengambil langkah-langkah random atau samplingnya. Kalau enggak nanti ya tetap aja nggak akan berubah. Jadi sekali lagi kan selama ini selalu bilang KPK itu please loh jangan OTT segala macam ya. Dari dulu juga sudah ada instrumennya, bukan tidak ada instrumennya, tapi memang sekali lagi skala ekonominya yang kita belum, strateginya yang belum, taktisnya yang masih belum. Sehingga ini mungkin perlu cara pandang kita yang saya bilang tadi itu, ini mainstreamnya pencegahan, tapi berpikirnya itu penindakan. Itu mungkin Mas Bayu yang perlu diubah cara berpikir mereka, value creation-nya diubah. Baik, Bang Saud Situmorang, Mbak Yenti Ganarsi dan juga Mas Badiul Hadi, saya terbatas waktu, tetapi kita akan mencoba untuk mengawal kasus ini menjadi momentum yang baik bagi upaya kita untuk mencegah korupsi sedemikian rupa dengan tindakan-tindakan yang mungkin nanti akan terus kita perbaiki. Itu optimisme kita. Terima kasih untuk diskusi pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bu Yenti. Selamat pagi semuanya. Ya, saudara, kembali kami sampaikan kepada Anda bahwa saat ini di gedung KPK kami mendapatkan informasi bahwa Rafael Alun, ex-pejabat Direktorat Pajak, sudah tiba di KPK.
Ini gambar yang kami hadirkan beberapa waktu lalu dan kami mendapatkan kabar bahwa saat ini Rafael Alun juga sudah diperiksa untuk memastikan bahwa Rafael Alun memenuhi panggilan dari KPK. Kami sudah bersama melalui sambungan telepon dengan Ali Fikri, juru bicara dari KPK. Mas Ali, selamat pagi. Sudah tersambung dengan Bayu, Kompas TV. Selamat pagi, Mas Bayu. Oh ya, Mas Ali, konfirmasi. Rafael Alun sudah tiba dan sekarang sudah masuk ke dalam gedung KPK, dalam hal ini sudah akan diperiksa. Sedemikian rupa, Mas Ali? Iya, betul Mas Bayu ya. Informasi dari petugas lobi betul ya. Jadi yang bersangkutan sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Dijadwalkan memang di undangan yang sudah diserahkan oleh KPK pada tanggal 27 Februari yang lalu akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi oleh tim LHKPN KPK sekitar jam 9 pagi ini gitu ya. Namun sebelum jam 8 yang bersangkutan sudah hadir tadi, sehingga masih menunggu nanti kesiapan dari tim LHKPN KPK untuk memeriksa yang bersangkutan gitu. Ya, Mas Ali, berkaitan dengan upaya untuk khusus kepada kasus ini, Kementerian Keuangan kemarin juga menyatakan bahwa akan bekerja, Inspektorat di Kementerian Keuangan ini akan bekerja sama dengan PPATK dan juga KPK. Apakah koordinasi untuk mengungkap kasus ini sedemikian rupa secara terang benderang nanti sudah dilakukan koordinasinya dengan Inspektorat dari Kementerian Keuangan, Mas Ali? Iya, betul Mas Bayu. Tentu beberapa waktu yang lalu juga sudah kami sampaikan ya, sejak tahun 2013 sampai 2020 ya, kemarin hasil verifikasi dan klarifikasi saat itu termasuk juga LH dari PPATK kan hasilnya sebenarnya sudah diserahkan juga ya ke IBI, Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan. Ya. Karena juga perlu menjadi pemahaman bersama Mas Bayu bahwa tentu pemeriksaan LHKPN ini kan aspek pencegahan ya. Aspek pencegahan, makanya kemudian kan dilakukan oleh Direktorat LHKPN di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring gitu ya. Untuk memastikan apakah kemudian apa yang dilaporkan itu dilakukan verifikasi sesuai dengan profilnya, kemudian bukti-bukti bisa dipertanggungjawabkan bahwa perolehan-perolehan itu merupakan hal yang wajar dan sah gitu ya. Nah, ini kan perlu dilakukan verifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Dan perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya ini bukan pertama kali di tahun 2021 KPK juga ada 185 wajib lapor LHKPN yang diundang dan diklarifikasi. Bahkan kemudian KPK juga mendatangi langsung untuk memastikan bahwa laporan LHKPN itu sebagaimana yang sefaktualnya begitu. Di tahun 2022 yang lalu ada 195 juga dilakukan pemeriksaan semacam ini terhadap wajib lapor LHKPN begitu ya. Hasilnya memang kemudian dipergunakan dari aspek pencegahan, tentu diserahkan kepada Inspektorat Kementerian Lembaga di bawah wajib lapor gitu ya, wajib lapor LHKPN tersebut, dan juga tentu sebagai supporting penindakan KPK gitu ya, karena kami ingin sampaikan, kami pastikan setiap tahun KPK targetkan 120 perkara itu pasti lebih dari satu orang tersangka dari setiap perkaranya gitu, sehingga lebih dari 120 tersangka, dan kami pastikan juga bahwa tersangka KPK itu diantaranya adalah penyelenggara negara karena memang kewenangannya ada di situ di pasal 11-nya ya, penyelenggara negara dan penegak hukum. Dari aspek penindakan maka data LHKPN inilah yang bisa dipergunakan untuk mensupport kegiatan-kegiatan penindakan dalam hal proses penyidikan dan penuntutan bahkan sampai ke persidangan begitu ya. Karena memang secara normatif ada kewajiban dari terdakwa untuk mendeklar harta kekayaannya sebagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan nanti dalam aspek pembuktian terbalik akan dibuktikan oleh tim jaksa KPK. Lebih lanjut juga sebagai petunjuk begitu ya terkait dengan perkembangan dan pengembangan dari perkara ini ke aspek tindak pidana pencucian uang yang sejauh ini hampir semua kemudian KPK berupaya setiap perkara yang ditanganinya akan didalami dari aspek
tindak pidana pencucian uang untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan aset recovery yang dinikmati oleh para koruptor. Dan beberapa perkara hampir kemudian saat ini kami selalu kembangkan ke arah itu. Apakah ada harta yang disembunyikan, disamarkan, dibelanjakan dari hasil tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi. Karena tentu predicate crime dari KPK itu hanya sebatas itu. Dari sekian banyak kejahatan di tindak pidana pencucian uang, KPK terbatas hanya persoalan suap dan korupsi, begitu. Ya, nah Mas Ali ini berarti sekaligus menjawab. Kami baru saja selesai sebetulnya berbincang dengan beberapa narasumber juga hari Senin yang lalu di Sapa Indonesia Pagi juga di Kompas TV. Kami juga berbincang dengan narasumber yang lain berkaitan dengan kami mendapatkan perspektifnya adalah di KPK LHKPN ini tidak terlalu menjadi sesuatu yang dianggap, ini bahasa saya ya. Mohon maaf kalau kemudian saya kurang pas menempatkannya, bukan menjadi sesuatu yang utama untuk ditindaklanjuti. Tapi dijawab oleh Mas Ali barusan bahwa sebetulnya selama ini itu dilakukan tindak lanjut dari LHKPN. Begitu Mas Ali ya? Betul Mas Bayu, kami pastikan itu gitu ya. Makanya kami juga heran kenapa kemudian ada pihak yang menyatakan bahwa aspek LHKPN di KPK hanya pelaporan dan pendaftaran. Itu keliru saya kira. Dan tetapi kita juga harus pahami bersama dalam aspek pencegahan itu aturan-aturan normatif yang kemudian menjadi pegangan KPK itu terbatas ya, dalam arti bahwa sebenarnya kan begini ya, kalau kita mau sepakat bersama saat ini kan sedang didorong undang-undang perampasan aset misalnya gitu ya. Kemudian ini saya kira momen yang bagus kalau kemudian kita sepakat terkait dengan harta-harta yang bisa dilakukan perampasan tidak hanya melalui peradilan. Selama ini sebelum undang-undang perampasan aset ini kemudian nanti disahkan, KPK telah berupaya melalui putusan pengadilan. Makanya kemudian di dalam surat tuntutan jaksa itu selalu juga dicantumkan tuntutan uang pengganti. Sekaligus secara normatif di pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu lebih banyak ke aspek korupsi pasal 2, pasal 3 yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan di KPK hampir 70% perkaranya adalah suap dan gratifikasi, tentu tidak berhubungan dengan kerugian keuangan negara, tapi tetap KPK upayakan lakukan tuntutan uang pengganti. Kalau kemudian tidak dipertimbangkan hakim, kami lakukan upaya hukum banding sampai optimal aset recovery yang dinikmati oleh para koruptor dalam hal ini ketika didakwa suap dan gratifikasi. Bukan kerugian keuangan negara ya. Ini kita bicara aspek lain lagi nih. Kalau kita bicara terbayang Mas kan Ali. Tidak semua korupsi ada kerugian negaranya. Gitu. Ya, oke. Nah, Mas Ali, dalam perbincangan dengan para narasumber berkaitan dengan sekarang sorotan memang menjadi ada di KPK, ada harapan bahwa KPK, misalnya mantan pimpinan KPK Bang Saud Situmorang mengatakan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu senjata pencegahan dengan perspektif tindakan begitu, menjadi salah satu upaya selain operasi tangkap tangan dan lain-lain, ini menjadi salah satu yang kemudian dikedepankan KPK ke depan. Kemudian mantan Kepala PPATK Yunus Hussein mengatakan juga bahwa ini sebetulnya yang kami serahkan ke KPK, kalau ada LHKPN yang dianggap bermasalah dan sudah diserahkan KPK, itu sudah jadi barangnya, sehingga bisa cepat ditindaklanjuti sedemikian rupa karena indikasi-indikasinya sudah sangat jelas kalau sudah ada PPATK. Jadi ini akan menjadi salah satu, harapannya adalah KPK akan menjadikan ini salah satu kemudian ke depan lewat momentum kasus-kasus seperti di Kementerian Keuangan ini, Mas Ali, ke depan ini akan menjadi perhatian dari KPK LHKPN yang disampaikan. Yang pertama sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bahwa saat ini kebijakan KPK seluruh perkara yang predicate crime-nya dari suap dan korupsi tadi itu kami pastikan kami dalami aspek tindak pidana pencucian uang. Kalau kemudian kami lakukan koordinasi dengan PPATK menghasilkan LHA, laporan hasil analisis, tentu itu bagian yang terus kami dalami ya. Kalau kemudian betul bahwa dugaan aliran uang yang disampaikan oleh PPKS itu bersumber dari korupsi, itu kan bisa jadi dari kejahatan-kejahatan lainnya. Baik itu misalnya dari judi sekalipun tiba-tiba kaya, itu bukan wilayah KPK tentunya kan. Misalnya seperti itu, misalnya ya, secara teknis sederhananya begitu. Tentu KPK telusurinya dari aspek korupsi dan suap.
itu saja. Kalau predikat crime yang lain tentu bukan wilayah KPK. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK, kalau dari aspek bahwa tentu bisa dilakukan pendalaman dari aspek penindakan, iya, dan selama ini juga kemudian KPK lakukan. Tetapi kami juga coba untuk sampaikan ketidaksepakatan, misalnya ini kan KPK harusnya sudah lakukan dong klarifikasi dan verifikasi, dan itu sangat mudah dilakukan. Misalnya pertanyaannya kan, ya ketika itu seperti apa hasilnya kan? Itu kan bisa ditanya balik oleh masyarakat gitu kan. Khawatirnya kan begitu ya. Ketika Pak Saud menjabat, apa hasilnya kan begitu, gitu kan. Maksud saya bahwa ya tentu ini upaya untuk ke depan. Kalau memang kita sepakat, aturan-aturan normatifnya pun juga sebenarnya kan bisa kemudian dilakukan aspek-aspek pemenahan. Kalau kewenangan-kewenangan KPK di pencegahan kemudian diperluas, ya tentu kami sepakat begitu ya, karena ini menjadi aspek penting. Tetapi yang terpenting justru kemudian KPK dorong dari beberapa tahun yang lalu untuk disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Itu menjadi penting, Mas Bayu, gitu ya. Iya. Pada intinya kita berharap dari kasus ini menjadi momentum yang baik, bahwa kemudian situasi-situasi kekayaan pejabat sedemikian rupa bisa terus diselidiki sedemikian rupa dan kemudian menjadi efek jera. Kita berharap pada KPK, Mas Ali, berkaitan dengan kasus ini, dan kemudian semua mata sekarang tertuju pada KPK dan kita doakan yang terbaik. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan hari ini pemeriksaan terhadap Rafael Alun. KPK nanti akan mengadakan preskon sedemikian rupa hari ini atau bagaimana, Mas Ali? Iya, Mas Bayu, informasi yang kami terima memang kami merencanakan ya nanti kongres bersama barangkali dengan Kementerian Keuangan, tapi secara aspek teknis tentu nanti kami akan sampaikan ya perkembangannya, apakah hari ini ataukah besok misalnya, pasti nanti kami sampaikan kepada teman-teman media dan juga masyarakat. Baik, Ali Fikri, juru bicara KPK. Mas Ali, terima kasih sudah hadir melalui sambungan telepon untuk Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Kita ketemu lagi. Baik, Mas Bayu, terima kasih. Ya, saudara, kami sudahi perbincangan kami yang kami sambung dengan tadi. Kami berhasil mendapatkan juru bicara KPK Ali Fikri melalui sambungan telepon. Hari ini Rafael Alun diperiksa di KPK berkaitan dengan kekayaan dirinya sebagai mantan pejabat di Direktorat Pajak, dan nanti KPK akan memberikan keterangan secara resmi bersama dengan Kementerian Keuangan. Kalau tidak hari ini, mungkin besok, tetapi nanti akan ada diumumkan sedemikian rupa atau konferensi pers yang dilakukan secara bersama. Kami masih akan kembali. Ada satu perbincangan lagi yang akan kami hadirkan berkaitan dengan kasus kriminal 2 perempuan ditemukan tewas dibunuh dan kemudian ditimbun atau dikubur dengan cara dicor dengan beton atau semen di sebuah rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Sementara ditemukan sosok laki-laki yang diduga pelaku di TKP yang kemudian meninggal dunia karena